Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sekelompok pria yang sedang nongkrong di area bowling. Tak lama kemudian, dua pria bertubuh kekar dengan jas hitam memasuki tempat itu dan berbicara dengan seorang pria bernama Louis. Louis berhutang sejumlah uang kepada Big Doug dan dia terlambat untuk membayar. How you doing, Louis? Tommy Wicker adalah salah satu orang yang datang untuk menagih pembayaran, namun anak buah Louis menyerangnya, tetapi dengan mudah dikalahkan oleh Tommy. Well, you know me, I'm a regular here. I'll be back. Don't on my shoes. You'll get your shoes back. You know me. You don't know these guys. Tommy dan rekannya kemudian menghampiri Louis dan menaruh wajahnya di mesin bola bowling. Saat Louis memohon pengampunan, Tommy kemudian mengancamnya. Dia membiarkan bola bowling mematahkan hidung Louis dan memberinya peringatan lain, mengatakan bahwa dia akan membiarkannya pergi dengan mudah. You to pay Big Doug the money you owe him in the next 24 hours? Are you running your hat? Because next time we ain't gonna be so easy on your ass. Selanjutnya, kita melihat Tommy dan rekannya di sebuah klinik dokter untuk melakukan pemeriksaan fisik. Tommy lalu masuk dan kita mendapatkan adegan wajib bertelanjang dada saat pria itu melihat ke cermin dan berkata bahwa dia masih memiliki tubuh yang bagus. Tommy kemudian menemui bosnya dan mereka membahas pembayaran yang telah dia kumpulkan dari berbagai orang. Big Doug bertanya tentang istri dan saudara laki-lakinya. Kita kemudian mengetahui bahwa saudara laki-laki Tommy terlibat masalah dengan Big Doug dan Tommy bekerja untuk melunasi hutang-hutangnya. Bosnya kemudian menyuruhnya untuk mengantarkan sebuah paket misterius kepada seorang gembong penjahat yang disebut sebagai The German, dan dia mengatakan bahwa dia akan melunasi hutang saudaranya setelah pekerjaan ini. Tommy pun akhirnya setuju dan bertanya kepada Big Doug apakah isi paket tersebut, namun bosnya mengatakan bahwa dia dibayar untuk tidak bertanya. What's in it? You're being paid not to know. Wise decision, Tommy. Tommy kemudian mengambil bungkusan itu dan pergi, menyapa Louis dalam perjalanan keluar yang mendengarkan percakapan mereka. Setelah Tommy pergi, kita melihat Big Doug menelepon seseorang dan memberitahu mereka bahwa paketnya sedang dalam perjalanan. Seseorang itu ternyata adalah The German sendiri. Dia kemudian keluar dari mobilnya dan berjalan ke sebuah restoran di mana dia bertemu dengan Nicholas, yaitu gembong penjahat lainnya. Nicholas sangat marah dengan perak yang dicegat oleh The German dan mereka saling bertukar pikiran dengan tegang. Kita juga melihat bahwa Nicholas memiliki beberapa orang bersenjata yang menunggu untuk menyerang di dapur. Nicholas dan The German meminta gencatan senjata dan Nicholas menawarkan diri untuk berbicara dengan Koki untuk makan siang. Namun si German tidak lahir kemarin. Dia kemudian meletakkan kacamata hitamnya dan mengambil pisau di atas meja. Saat empat pria bersenjata memasuki ruang makan, dia membalikan meja dan membunuh salah satu dari mereka. Dengan menggunakan tubuh pria itu sebagai perisai, dia secara ajaib selamat dari 3 senapan mesin yang ditembakkan dari jarak 4 meter tanpa terkena tembakan dan menggunakan pistol korbannya untuk membunuh ketiga pria itu. Dia kemudian memanjati sebuah lubang angin untuk mencapai dapur dan lalu menyerang orang-orang yang tersisa, membunuh mereka semua. The German kemudian melacak Nicholas yang bersembunyi di dapur belakang dan menikamnya dengan pisaunya.
Kita kemudian beralih ke Tommy yang mengunjungi saudaranya bernama Eddie di penjara. Tommy memberitahunya tentang melunasi hutangnya dengan Big Dog, dan Eddie memberitahunya bahwa ini bukanlah salib yang harus ditanggung oleh Tommy. Ketika Tommy mengatakan bahwa Eddie akan melakukan hal yang sama untuknya, Eddie mengatakan bahwa dia mungkin tidak akan peduli. Tommy, take care of yourself, bro. Mereka berdua kemudian berpisah dan Tommy kembali ke rumah untuk menemui istrinya dan melihat meja telah diatur di mana sang istri berjalan-jalan dengan handuk. Setelah beberapa waktu yang seksoi, Darla bertanya kepadanya apa yang akan dia lakukan jika keajaiban itu akan terjadi. Dia juga bertanya apakah dia berpikir untuk menjadi tukang pukul di tempat lain, tetapi Tommy mengatakan bahwa bayarannya tidak akan sebanyak itu. Dan ada juga pertanyaan tentang hutang Eddie yang ingin ditanggung oleh Tommy. Darla mengangguk mengerti dan mereka terlihat sangat saling mencintai. Namun kita mengetahui bahwa Tommy tidak mengatakan aku mencintaimu pada istrinya, karena menurut pembelaannya Darla telah mengetahui bagaimana perasaan Tommy padanya. Keesokan paginya, Tommy dan rekannya sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan paket. Julio penasaran tentang apa yang bisa begitu penting dalam paket kecil seperti itu, dan Tommy mengatakan bahwa dia tidak ingin tahu sama sekali. Namun keingintahuan Julio semakin menjadi-jadi dan ia kemudian mengintipnya. Kita kemudian melihatnya mengerutkan kening dan dia akan mengatakan sesuatu ketika dia ditembak. Tommy kemudian kehilangan kendali atas kendaraannya dan mobil itu terbalik hingga menabrak. Tommy kemudian dapat melarikan diri ke toko terdekat saat sekelompok tentara bayaran menyerangnya. Ada beberapa aksi tembak-menembak dan Tommy mampu melawan sebagian besar dari mereka dan melarikan diri ketika salah satu orang di luar mulai menembaki toko. Happening in there. This place is going to be cop central any minute. Pemimpin kelompok itu adalah Devon dan dia memberitahu timnya yang masih hidup bahwa orang yang mereka suruh serang itu seharusnya adalah preman, yaitu tukang pukul. Namun dia ternyata lebih terampil dari yang mereka kira. Mereka kemudian kembali ke pom bensin, yaitu tempat Tommy merampas sepeda motor seseorang dan melarikan diri. Devon membunuh pemiliknya setelah dia menonton rekaman itu dan kemudian menelepon majikannya. Ternyata majikannya itu adalah si Anthony, yaitu gembong penjahat lain yang terlibat dalam perang antar geng melawan The German. Dia kemudian memarahi Devon karena telah mengacaukannya dan memperingatkan dia tentang pentingnya paket tersebut. Yes, sir. Ketika kita mengikuti Anthony, kita kemudian mengetahui bahwa Louis telah memberinya informasi tentang paket tersebut dan bagaimana paket tersebut cukup berharga untuk membayar hutang saudara Tommy. Anthony yang mengenakan syal Burberry dan dasi kuning terlihat sama berbahayanya dengan profesor universitas Anda dan ingin mendapatkan paket tersebut sehingga ia dapat menegosiasikan kesepakatannya dengan The German. Dia kemudian meminta Carl untuk menyebarkan foto Tommy di mana-mana sehingga mereka bisa mendapatkannya sebelum dia membawa paket tersebut kepada The German. I want you there. Yes, sir. Pada adegan berikutnya, kita melihat The German berdiri di dapurnya menyiapkan smoothie. Dia berbicara tentang manfaat dari setiap buah yang dia tambahkan ke dalam kendi dan kamera menyorot ke seorang pria yang berdarah yang duduk di sampingnya. Orang Jerman itu menginginkan informasi tentang siapa yang mengirim pria itu ke rumahnya. Dia tampak tenang dan tenang dengan sesekali batuk saat dia berbicara lebih lanjut tentang ikan kembung di atas roti bakar mentega dan bagaimana pria itu tidak akan pernah bisa berjalan lagi.
Ketika pria itu tidak mau menyerah, pria Jerman itu mengancam akan membunuh keluarganya karena ia menemukan alamat di dompetnya. Pria yang sekarat itu kemudian menyerahkan nama Anthony dan kemudian segera ditembak. Anthony! Pada adegan berikutnya, Carl, salah satu anak buah Anthony, memberitahukan bahwa The German telah mengirimi mereka rekaman video tentang dirinya, di mana dia membunuh orang-orang yang dikirim oleh mereka untuk membunuhnya di rumahnya. Di sisi lain, Tommy sedang berada di kamar mandi umum, membersihkan luka-lukanya dan berganti pakaian. Setelah itu, dia menelepon Big Doug dan mengatakan bahwa dia ingin keluar dari pekerjaannya, di mana ada sesuatu yang tidak menyenangkan baginya tentang seluruh kesepakatan ini. Tapi bosnya mengatakan kepadanya bahwa dia dapat mengirim orang lain, tetapi sebagai gantinya, gajinya akan dikurangi separuh dan dia tidak akan dapat bertahan, juga membayar hutang Eddie pada saat yang bersamaan. Still with me on this, Tommy? Thanks, Doug. Tak berdaya, Tommy pun akhirnya setuju untuk melanjutkan misi tersebut dan kemudian menelepon si Darla. Mereka kemudian berbincang-bincang dengan manis sebelum Tommy menutup teleponnya dan menumpang ke Vancouver. Are you okay? Yeah, I guess. I love you, Tommy. Yeah. Sementara itu, si Jerman menyiapkan minuman untuk seorang tamu yang memang ahli dalam hal makanan sebelum mereka bangun. Mereka kemudian berjalan ke sebuah ruangan dengan peralatan medis di dalamnya dan berbicara tentang paket tersebut yang diinformasikan oleh orang Jerman itu dalam perjalanan. Tommy kemudian tiba di Vancouver dan segera dikenali oleh seorang penjaga keamanan yang menghubungi Carl. Carl kemudian menghubungi Devon dan menyuruhnya untuk pergi ke lokasi. Carl kemudian menghampiri Tommy dan mereka berdua terlibat perkelahian. Perkelahian itu berakhir dengan Tommy menjepit Carl dan hampir membunuhnya. Dia berubah pikiran dan hendak pergi ketika Devon datang. Anggota tim Devon yang bernama Monique diam-diam menyelinap di belakang Tommy saat mereka berdua berbicara dan kemudian menikamnya. Mereka membawa Tommy ke tempat mereka, di mana Monique mengikatnya dan menodongkan pisau bedah ke wajahnya. Anthony kemudian tiba dan menghentikan mereka dengan berkata bahwa The German hanya akan bernegosiasi jika dia bisa melihat Tommy hidup. Anthony kemudian mendekat ke arah Tommy, menanyakan apa yang istimewa darinya sebelum Tommy membunuhnya dengan sebuah pukulan ke arah kepala. Devon kemudian memutuskan untuk bernegosiasi langsung dengan The German. Namun hal ini tidak berjalan sesuai rencana karena Tommy mampu melepaskan diri dari ikatannya setelah usaha yang sangat lemah dari Monique dalam sebuah adegan penyiksaan yang berbahaya. Dia juga berhasil mengalahkan Devon dan hendak pergi saat salah satu anak buah Devon membuatnya pingsan. Tommy kemudian terbangun dalam keadaan terikat di tempat tidur, sementara seorang dokter dan The German berdiri di sekelilingnya. Mereka berbicara tentang masa lalu mereka dan bagaimana The German telah mengkhianati Tommy. The German kemudian mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya. Tommy bertanya apa yang ada di dalam paket tersebut dan pria Jerman itu menjawab bahwa dompet tersebut berisi beberapa tiket sepak bola. Tommy bingung ketika dia mengatakan bahwa Tommy adalah paket tersebut. Big Doug ternyata telah menjualnya kepada The German. Dia membiarkan dokter menjelaskan bahwa Tommy dan The German memiliki golongan darah yang sangat langka, yaitu golongan darah HH. Yang hal itu diinginkan oleh The German agar dia dapat mengganti darahnya yang sakit dengan darah Tommy yang suci atau bersih.
Karena sangat sulit untuk menemukan donor, The German telah bertanya kepada para gembong kriminal setempat. Inilah sebabnya mengapa Big Doug menyuruh anak buahnya melakukan tes fisik di awal film. The German membiarkan dokter melakukan pekerjaannya, tapi Tommy menipu sang dokter. Dia berbohong bahwa dia memiliki kondisi yang akan membuat darahnya mematikan bagi si The German. Saat dokter mendekat untuk mendengarkan Tommy, dia menggigit leher sang dokter. Tommy kemudian melepaskan ikatannya dan melawan para penjaga yang mulai menembaknya. Tommy berhasil keluar saat The German mencegatnya dan mereka berdua pun bertarung. Setelah pertarungan yang panjang, Tommy menembak The German dan akhirnya membunuhnya. Dia kemudian masuk ke dalam mobil dan pulang ke rumah. Hal pertama yang dia lakukan adalah ingin melihat si Big Doug. Tommy mengambil senapan dari bawah meja dan duduk di seberang bosnya. Big Doug kemudian mengatakan kepadanya bahwa itu hanyalah kesepakatan bisnis dan tidak punya pilihan. Jika dia tidak menyerahkannya, orang Jerman itu akan melukai seluruh keluarga Big Doug. Tommy mendengar hal itu sangat marah, tapi dia tetap mengerti. Big Doug kemudian menawarkan mereka kembali ke keadaan semula atau mereka berpisah dengan utang Eddie yang sudah dianggap lunas. Tommy kemudian mendoakan semoga Big Doug berhasil dan segera pergi. Godspeed. Selanjutnya, dia pergi menemui adiknya. Eddie kemudian menangis saat mengetahui bahwa dia tidak lagi dalam bahaya dari Big Doug lagi. Hal itu berkat pengorbanan sang kakak. Dia berjanji untuk menjadi lebih baik ketika dia keluar penjara, dan Tommy kemudian mengangguk. Keduanya kemudian beradu tinju di kaca dan akhirnya berdamai. Thank you, Tommy. I'm gonna set things right, Tommy. Look, I'm gonna get out of here soon. I'm gonna do that for you. Terakhir, Tommy pergi untuk menjual mobil yang dia dapatkan dari rumah The German dan menemukan sejumlah besar uang tunai di bagasinya. Always a pleasure doing business with you, Tommy. Hey, Tommy! You forgot this. Dia kemudian menelepon Darla dan mengatakan bahwa dia akan pulang dengan sebuah kejutan besar. Dia kemudian mengakhiri panggilan dengan mengatakan, "Aku mencintaimu, sayang." Hey, remember when you asked me what I'd do if a miracle happened? I got a surprise for you. I love you. Tamat. Oke, itu dia untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Melong Film doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan selalu mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam setiap urusan-urusan, begitupun rezekinya ya. Amin.